Number one, Gabrielle diam memandangi istrinya yang terlelap setelah meminum obat pemusnah kecebong. Jari telunjuknya bergerak mengusap bibir tipis istrinya yang selalu terlihat menggoda. Ya, setelah acara sensus kebutuhan rumah, Gabrielle benar-benar mengabulkan keinginan istrinya untuk membawa semua pelayan pergi jalan-jalan. Dia sebenarnya bukan keberatan karena takut hartanya habis, hanya saja selama berjalan-jalan, Elia selalu mengacuhkannya, dia malah asik sendiri menemani para pelayan berbelanja. Sayang, kau unik sekali. Di saat para majikan meminta pelayan untuk membawakan barang belanjaan miliknya, kau malah sibuk mengambil ini dan itu untuk para pelayan sampai-sampai lupa untuk membelanjakan dirimu sendiri. Saat di mall tadi, Elia sama sekali tidak membeli barang apapun. Bahkan sebelum pulang istrinya itu masih sempat mengecek apakah ada barang milik pelayan yang belum terbeli. Untuk sebagian orang kehadiran Elia di rumah ini menjadi sebuah berkah yang sangat besar. Tapi bagi kaum pria, keberadaan Elia adalah ancaman besar. Gabrielle sadar itu, tapi dia selalu tidak bisa mengkondisikan rasa cemburunya. Dia benar-benar tidak rela jika harus melihat Elia dekat dengan orang lain. Terlebih lagi itu adalah kaum Adam. Jiwa psikopatnya langsung bersemi dengan memberikan ancaman-ancaman yang cukup mematikan. Elia, seandainya kau tahu kalau Brian adalah ayah kandungmu, apa yang akan kau lakukan? Meskipun hari itu kau bilang akan baik-baik saja, aku tahu kalau hatimu pasti akan terluka. Apa yang harus aku lakukan jika hal itu sampai terjadi? Gumam Gabrielle lirih, dan juga almarhumah ibumu, latar belakangmu tidak seremeh yang aku pikirkan selama ini. Sayang, aku harap kau kuat dan tetap menjadi seperti Elia yang sekarang. Bukan apa, Gabrielle memiliki firasat kalau keluarga dari ibu mertuanya merupakan keluarga yang sangat mengerikan. Dia khawatir istrinya yang menggemaskan ini akan tersakiti jika diketahui keberadaannya oleh mereka. Meskipun begitu, Gabrielle juga ingin agar istrinya tahu siapa keluarganya, agar kesedihannya bisa sedikit terobati. Tok tok tok, Gabrielle segera beranjak dari samping Elia saat pintu kamar diketuk. Dengan langkah perlahan, dia menuju ke arah pintu kemudian membukanya. Ada apa? Tuan Reinhardt menunggu Anda di bawah, Tuan muda, jawab Ares. Reinhardt, untuk apa dia datang malam-malam begini? Apa di rumah ada yang sakit? Tanya Gabrielle sambil menutup pintu kamar. Tidak ada, Tuan muda, mungkin Dr. Reinhardt ingin membicarakan hal lain dengan Anda. Ares dan Gabrielle berjalan masuk ke dalam lift. Benak Gabrielle sedikit penasaran akan kedatangan Reinhardt ke rumahnya, karena jarang sekali dokter itu menyambangi rumahnya jika tidak ada kepentingan tertentu. Ting, Tuan muda, sapa Nun yang sudah menunggu di depan lift. Gabrielle mengangguk. Di mana dia? Di ruang tamu, Tuan muda, jawab Nun. Tanpa membuang waktu lagi, Gabrielle bergegas menemuinya. Dia lalu melihat seorang dokter tampan yang tengah duduk seorang diri sambil melamun. Tapi tetap saja ketampanan dokter itu belum bisa melewati ketampanannya. Gabrielle is number one. Ada apa kau kemari, Rain? Tidak biasanya sekali? Tanya Gabrielle sembari mendudukkan bokongnya di sofa empuk rumahnya. Reinhardt menghela napas. Aku masih mengkhawatirkan keadaan istrimu, Gab. Apa yang terjadi setelah dia bangun? Benar kau ingin tahu apa yang terjadi? Reinhardt mengangguk cepat. Tapi beberapa detik kemudian dia menelan ludah. Sepertinya keadaan gadis kecil itu tidak seperti yang dia bayangkan saat di rumah sakit. Begitu dia bangun, dia langsung membuat ayah dan ibuku lari kocar-kacir karena kata ajaibnya. Setelah itu kami menghadiri pemberkatan acara pernikahan Grizelli, dan di sana pun dia hampir membuat suami Grizelli dan pendeta mati jantungan. Dia juga membuat Grizelli terlihat bodoh dengan menyebutnya jelek seperti zombie, ucap Gabrielle sambil memperhatikan ekspresi di wajah sahabatnya. Dan sesampainya di rumah, dia menyebut Nun setan lalu memerasku dengan membawa seluruh pelayan pergi berbelanja ke mall. Dan yang lebih menakjubkan lagi, saking sibuknya dia membelanjakan teman-temannya, dia sampai lupa untuk membeli barang untuknya sendiri. Istriku sangat luar biasa, bukan? Mulut Reinhardt ternganga begitu mendengar perkataan Gabrielle yang sangat panjang. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya ini memiliki istri yang sangat unik. Kenapa? Kau terkejut? Tanya Gabrielle. Baru kali ini aku mendengar ada pasien sekuat istrimu, Gab. Aku jadi sangsi kalau kejadian tadi siang itu benar-benar terjadi, jawab Reinhardt sambil mendesah pelan. Gabrielle tersenyum. Wajar kalau sahabatnya merasa frustasi, karena dia pun sama. Ditambah lagi dia yang diabaikan selama proses pemerasan ATM berjalan tadi.
semakinlah membuat Gabrieli hampir depresi. Gabrieli, istrimu menyebut kalau pelaku pelecehan itu adalah seorang dokter. Apa kau sudah mencari tahu siapa dokter itu? Tanya Reinhard dengan wajah serius. Bukan aku yang mencari tahu, tapi ibuku dan anak buahnya. Dokter yang melecehkan Elia adalah orang yang 7 tahun lalu ingin membunuh wali kota. Dan dokter itu adalah Jack Gall, si pembunuh bayaran yang selalu ditakuti semua orang, jawab Gabrieli. Apa? Pekik Reinhard shock. Cak, kau terlihat seperti banci jika berteriak seperti itu, Rein. Ejek Gabrieli sambil menggosok telinganya. Reinhard tergagap. Maaf. Aku benar-benar sangat kaget mengetahui siapa pelakunya, Gab. Gabrieli menarik napas. Beberapa hari lalu Ares bilang kalau Jack Gall sudah kembali ke negara ini, tapi aku maupun ibuku tetap tidak bisa menyentuhnya. Dia dilindungi oleh orang-orang dari kepemerintahan. Kata ibuku akan sangat berbahaya jika kami menyentuhnya terlebih dahulu. Jadi maksudmu kau tidak bisa menuntut pertanggungjawaban dari bajingan itu? Tanya Reinhard kaget. Ya. Wah, keparat sekali dia. Setelah membuat anak orang mengalami trauma seperti ini, dengan santainya dia melenggang bebas menghirup udara segar. Astaga, rasanya ingin sekali aku meremukkan kepalanya, geram Reinhard sambil mengepalkan tangan. Gabrieli, yang aku tahu Jack Gall tidak pernah membiarkan orang yang melihat wajahnya tetap hidup, tapi kenapa Elia bisa selamat? Tidakkah menurutmu kepulangannya ke negara ini ada hubungannya dengan Elia? Ares, Nun, dan Gabrieli memelototkan mata begitu mendengar perkataan Reinhard. Tidak ada satupun dari mereka yang terpikir akan hal itu. Ya Tuhan, kenapa aku tidak berpikir ke sana? Jack Gall, astaga, bagaimana kalau dia benar-benar kembali untuk memburu Elia karena sudah melihat wajahnya 7 tahun lalu? Ucap Gabrieli panik. Ares yang melihat kepanikan di wajah tuan mudanya segera bertindak. Dia menghubungi anak buahnya supaya melakukan penjagaan yang jauh lebih ketat lagi di sekeliling rumah. Jack Gall, semua orang tahu betapa liciknya pembunuh bayaran itu dalam melakukan tugas. Hampir tak pernah ada jejak yang tertinggal, dan satu-satunya ciri yang bisa dikenali hanyalah semua orang korban akan mati dengan kepala terpenggal, sesuai dengan julukan pembunuhnya, Jack Gall. Gabrieli, sebaiknya untuk sementara ini Elia jangan dibiarkan pergi keluar dari rumah. Jika memang benar Jack Gall mencarinya, akan sangat berbahaya jika Elia sampai tertangkap. Ucap Reinhard tak kalah panik. Kau benar. Ah, brengsek, sudah membuat istriku ketakutan seperti ini pun dia masih ingin mengincarnya. Awas saja kalau dia berani menyentuh Elia sedikit saja. Aku tidak akan segan-segan untuk menghabisinya sekalipun harus berhadapan dengan pemerintahan. Persetan dengan julukan pemberontak. Elia adalah istriku, tidak ada yang boleh menyakitinya tanpa izinku. Amu Gabrieli. Semua orang mendadak jadi gelisah memikirkan keselamatan gadis kecil yang sedang tertidur nyenyak di atas ranjangnya. Hampir saja mereka melupakan alasan Jack Gall masih membiarkan Elia hidup jika Reinhard tidak datang dan mengatakan hal tersebut. Malam ini Gabrieli benar-benar sangat berterima kasih pada sahabatnya ini. Secara tidak langsung sahabatnya sudah menyelamatkan istrinya dari sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Kecurigaan. Jack duduk di ruangannya sambil menatap foto Elia. Sudut bibirnya tertarik ke atas antara membentuk sebuah senyuman dan juga seringaian. Gadis kecil, kau bersembunyi di mana, Ham? Kenapa susah sekali ditemukan? Ini sudah beberapa hari sejak Jack menyuruh Penry untuk mencari keberadaan Elia, namun sampai hari ini Penry masih belum memberikan kabar baik padanya. Keberadaan Elia mendadak jadi misterius, jejak gadis kecil itu lenyap bak ditelan bumi. Elia, kau sebaiknya jangan membuatku marah ya. Datang dan merangkaklah padaku, mendekatlah. Aku sudah menyiapkan sangkar emas untukmu nanti. Gumam Jack lagi. Dengan besarnya bayaran yang dia terima, Jack sebenarnya memiliki hunian yang teramat mewah. Bahkan tanpa diketahui oleh siapapun, dia memiliki beberapa saham yang jumlahnya lumayan besar. Namun karena identitasnya yang cukup berbahaya, Jack menutupi kehidupan pribadinya dengan menyamar menjadi seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit besar milik Grup Ma. Satu-satunya perusahaan yang selama ini belum pernah dia usik. Tok tok tok. Tatapan dingin Jack langsung berubah saat ada yang mengetuk pintu ruangannya. Sebelum keluar, dia terlebih dahulu menyimpan foto Elia di laci meja. Iya, ada apa? Tanya Jack pada perawat yang sedang berdiri di depan ruangannya. Dr. Jackson, direktur rumah sakit ingin bertemu denganmu. Kening Jack mengerut. Maksudmu Tuan Reinhard? Ya dokter, beliau menunggu di ruangannya. Ada apa ini? Sepertinya aku tidak pernah membuat kesalahan di rumah sakit ini. Baiklah,
Aku akan segera datang menemuinya, sahut Jack sembari tersenyum ramah ke arah perawat. Dengan membawa rasa penasaran, Jack akhirnya pergi menemui direktur rumah sakit tempatnya bekerja. Dia tersenyum lembut ke arah dokter dan juga perawat yang menyapa. Tak lama kemudian sampailah dia di tempat yang dimaksud. Jack mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke sana. "Selamat siang, Tuan Reinhardt. Anda mencari saya?" Reinhardt yang saat itu tengah meneliti berkas rumah sakit mendongak. Dia melihat ke arah pintu kemudian tersenyum. "Ya, masuklah Dr. Jackson." Jack mengangguk kemudian segera duduk di kursi depan meja direktur. Dalam tatapan normalnya, Jack bisa melihat kalau pria di depannya ini tengah memendam sebuah kecurigaan yang cukup besar. "Maaf, Tuan Reinhardt, apa saya melakukan kesalahan?" tanya Jack mulai menyelidik. "Tidak, Dr. Jackson, aku memanggilmu kemari karena ingin menanyakan sesuatu padamu." "Bukan apa, aku hanya sedang mencari keberadaan seseorang," jawab Reinhardt sambil menutup berkas yang sedang diperiksanya. 7 tahun lalu ada seorang dokter yang dituduh ingin melakukan percobaan pembunuhan pada wali kota negara ini. Kira-kira kau tahu tidak siapa dokter itu? Dalam sekilas tatapan Jack berubah menjadi sangat dingin, namun dia berusaha untuk tetap tenang tak kala pria di hadapannya kembali bertanya. Ada yang bilang kalau dokter tersebut adalah Jack Gall, sepembunuhan bayaran yang suka sekali memenggal kepala orang. "Kau tahu Jack Gall kan?" tanya Reinhardt. Entah ada angin apa tiba-tiba Reinhardt terpikir untuk menanyakan hal ini pada dokter yang baru saja kembali dari luar negeri. Seperti ada dorongan kuat yang memaksa Reinhardt untuk sedikit berbincang dengannya. "Ya, beberapa orang pernah menceritakan hal ini pada saya, tapi Tuan Reinhardt, kenapa Anda bertanya hal seperti ini pada saya? Apa saya sedang dicurigai sebagai pembunuh bayaran itu?" tanya Jack sarkas. Reinhardt dengan cepat menggelengkan kepala. Dia sendiri juga bingung kenapa membahas masalah ini dengan Jackson. Entahlah, Reinhardt bingung. "Bukan Dr. Jackson, aku tidak sedang mencurigaimu, hanya saja apa Tuan Reinhardt?" tanya Jack sambil memicingkan mata. "Ah, sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Tadi itu aku hanya penasaran saja soalnya kau pindah ke luar negeri bersamaan dengan kejadian itu. Bukan ingin menuduh, aku hanya sedang mencari tahu sesuatu tentang pembunuhan keji itu," jawab Reinhardt merasa tak enak. Di balik meja, tangan Jack sudah terkepal kuat. Dia harus tahu alasan kenapa pria ini menyebut tentang kejadian 7 tahun lalu, di mana dia bertemu dengan gadis kecilnya. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran Jack kalau pria di hadapannya ini tahu di mana keberadaan Elia, mainannya yang masih belum ditemukan. "Anda benar, Tuan Reinhardt. Waktu itu saya pergi tak lama setelah wali kota dilarikan ke rumah sakit ini. Kalau boleh saya tahu apa yang Anda cari dari kejadian itu? Apa mungkin Anda sedang ingin melacak keberadaan Jack Gall?" "Aku tidak ada urusannya dengan pembunuhan itu, Dr. Jackson. Begini, kau tahu kan kalau pembunuhan itu tidak pernah membiarkan orang lain tahu seperti apa rupa wajahnya?" tanya Reinhardt tanpa merasa curiga sama sekali. Jack mengangguk, dan satu-satunya orang yang dia biarkan hidup setelah melihat wajahnya hanya Elia. Gadis itu masih bisa bernapas karena Jack menaruh perasaan istimewa padanya, berharap dengan kepulangannya kali ini dia akan kembali bertemu dengan gadis kecil itu, kemudian mengurungnya dalam sangkar emas yang sudah dia persiapkan. Ada apa ini? Kenapa rasanya berat sekali untuk menyebut nama Elia di depan Dr. Jackson? Lebih baik aku samarkan saja namanya. Jaga-jaga saja siapa tahu anak buahnya si Jack Gall itu berkeliaran di rumah sakit ini untuk mencari keberadaan Elia. Lalu, apa Anda pernah melihat wajah Jack Gall itu? Atau ada keluarga Anda yang pernah berurusan dengannya? Tanya Jack curiga. "Tidak, begini Dr. Jackson, ada seorang kenalanku bilang pada malam di mana wali kota ingin dibunuh, ada seorang gelandangan yang tidak sengaja melihat seorang dokter sedang berlarian karena dikejar oleh orang-orang berseragam hitam, dan gelandangan itu melihat dengan jelas seperti apa wajahnya," jawab Reinhardt berkilah. "Gelandangan?" bio Jack Gall kaget. "Sial, kalau begitu dia juga melihat saat aku melecehkan Elia." Jack, kau bodoh sekali. Bagaimana jika kepulanganmu kemari merupakan jebakan mereka? Bangsat, kenapa aku bisa sampai kecolongan begini?" "Dr. Jackson, ada apa? Kenapa kau terlihat marah sekali?" tanya Reinhardt heran. Jack sedikit kaget, dia kemudian menormalkan kembali ekspresi di wajahnya. "Saya hanya shock saja membayangkan apa yang dilihat oleh gelandangan itu, Tuan Reinhardt." "Oh iya, apa gelandangan itu masih hidup?" Saat Reinhardt hendak menjawab, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia lalu memberi isyarat pada Dr. Jackson untuk tidak berbicara dulu. "Kalau begitu saya permisi dulu, Tuan Reinhardt. Selamat siang," pamit Jack kemudian pergi dari sana.
Sesampainya Jack di luar, sorot matanya langsung berubah bengis. Dengan langkah cepat dia berjalan menuju ruangannya, mengabaikan sapaan dari para dokter dan perawat yang berpapasan dengannya. Brak, brengsek, gelandangan mana yang berani menatap wajahku malam itu, ha? Amuk Jack. Tapi malam itu aku melewati tempat yang sangat sepi, dan itu pun sudah lewat tengah malam. Mustahil ada seseorang yang lewat jalan itu selain Elia. Lalu apa mungkin Tuan Reinhardt berkata bohong? Atau jangan-jangan gelandangan yang dimaksud adalah Elia? Sialan, resikonya akan sangat besar jika wajahnya sampai diketahui oleh banyak orang. Jack tidak bisa lagi menikmati hidup seperti ini jika identitasnya sampai terbongkar. Kesal karena tak mendapatkan jawaban, Jack akhirnya kembali menghubungi Penry. Ada apa Jack? Jangan marah dulu, aku masih terus mencari keberadaan gadismu itu. Mata Jack terpejam, emosinya semakin besar begitu mendengar kegagalan Penry. Dasar tidak berguna, hanya mencari garis kecil seperti itu saja kau tidak mampu. Hardik Jack, sudahlah, sekarang lupakan dulu tentang Elia. Ada hal yang jauh lebih penting lagi daripada itu. Hal penting apa sampai kau mau nomor 2 kan gadismu itu, Ham? Jangan banyak bicara dan dengarkan aku baik-baik. Malam itu ada seseorang yang melihat wajahku dengan jelas saat anak buah wali kota itu mengerjarku. Dia seorang gelandangan, cari dia sampai dapat dan bawa ke hadapanku segera. Kali ini tidak ada kegagalan, Pen, atau kau akan menerima akibatnya. Setelah bicara seperti itu, Jack langsung membanting ponselnya hingga jatuh berkeping-keping. Wajahnya memerah akibat menahan emosi yang begitu besar. Siapapun kau, aku pastikan akan mendapatkanmu. Beraninya kau mengatakan pada mereka jika telah melihat wajahku. Geram Jack sambil menggeretakkan gigi.